Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Musola, apa namanya musola tadi? Al-Huda, insyaallah. Semoga semua pengurus selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta para jamaah salat maghrib berjamaah. Puji syukur kita sampaikan kepada junjungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya dan kita insyaallah umat yang mendapatkan syafatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ada ibu-ibunya enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Oh, berarti saya nyapanya bapak-bapak semua berarti. Baik, Bapak dan para jamaah serta adik-adik, alhamdulillah ini kali kedua saya hadir di tempat ini. Sebelumnya tahun lalu ya ada pelatihan. Nah, saya juga mengisi kajian waktu itu. Nah, alhamdulillah saat ini bisa hadir memenuhi undangan dari pengurus DKM Al-Huda. Bapak dan para jamaah, hari ini kita akan membahas tentang fikih kurban dan penyembelihan ya. Tapi nanti kita lihat waktunya, mudah-mudahan cukup sampai ke 2 materi sekaligus, yaitu tentang fikih dan tentang penyembelihan. Baik, kita masuk tentang ini mukadimahnya Pak. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Nah, dengan hadirnya kita di majelis ini adalah bagian daripada kita thalabul ilmi. Di sini keutamaan menuntut ilmu banyak sekali, Pak. Banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, wah, Masya Allah. Yang pertama ini surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kita enggak tahu gitu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan kita, terus kemudian hati nurani kita semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, ini pentingnya kita menuntut ilmu dengan sesuatu orang yang jelas ya. Kita belajar sekala di sekolah, di madrasah, ada gurunya. Nah, itulah kita jangan mengikuti sesuatu yang kita nggak tahu, kecuali kita ada berguru atau ada ulama atau ustadznya. Nah, itu salah satunya bagaimana? Karena apa? Pendengaran kita, penglihatan kita, hati nurani kita semuanya dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua adalah surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah niscaya akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi beda Pak antara orang yang mengetahui dengan orang yang nggak tahu. Orang yang tahu kalau jalan pergi suatu ke daerah karena dia tahu alamat, tahu jalannya, nggak nyasar. Beda dengan kalau orang yang nggak tahu, udah nggak tahu nggak bisa baca map lagi, nyasar kemana-mana, kalau ada jurang bisa nyemplung, bahaya. Nah, itu kita makanya Allah tinggikan beberapa derajat orang yang berilmu. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Nah, barang siapa jalan cari untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Termasuk kita nih Pak, jalan dari rumah
menuju majelis ini. Insya Allah kita akan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kemudian lagi yang tak terkenal, yang tidak kalah terkenal hadis mengenai dari Ibnu Majah bahwa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga hilang lahat. Sepanjang hidup berarti kita mesti belajar. Nggak kenal usia tua, dari anak-anak sampai tua sampai kita maut. Nah itu kita wajib Pak menuntut ilmu. Bapak dan para jamaah, sedikit tentang sejarah kurban. Nah ini peristiwa kurban itu ya terkenal ya di dalam Al-Quran itu, bahwa surat Al-Maidah ayat 27 kisah tentang kurbannya Habil dan Qabil. Nah itu dikisahkan bahwa itu menikah dengan suatu wanita, yang satu cantik satu jelek itu. Nah akhirnya yang merasa mendapat kurang cantik wanitanya, itu dia berkurban dengan kurban seadanya. Nah akhirnya di situ bahwa sampai terjadi pembunuhan. Ini nauzubillah ya Pak, gara-gara wanita. Nah itu diabadikan di Al-Quran sampai terjadi pembunuhan. Ya. Kemudian peristiwa yang paling terkenal, peristiwa dari penyembelihan Nabi Ismail gitu oleh Nabi Ibrahim, itu diabadikan di Al-Quran surat As-Saffat ayat 103 sampai 109. Nah, bagaimana dasar hukumnya kurban itu? Di dalam surat Al-Hajj ayat 34, saya baca artinya aja biar cepat ya Pak. Bagi setiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang yang dianugerahkannya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah diri kepadanya. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat kepada Allah. Kemudian lagi di surat Al-Kautsar, ini yang terkenal juga, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah ini dasar-dasar penyembelihan. Dalam surat Al-An'am ayat 118, Allah berfirman, "Fakulu mimma dzukira rasulullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin." Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Nah ini lagi di surat Al-Maidah ayat 3, "Hurimat 'alaikum maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bi ghairi bihi ila ayat", bahwa disebutkan diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali kita sempat menyembelihnya. Misalnya ada hewan jatuh terprosok, susah diangkat sampai dia hampir sakaratul maut gitu, hayatul mustaqirah, selama dia ada masih tanda-tanda kehidupan, ambil, potong aja, kita sembelih, bismillah, Allahu Akbar gitu. Nah ini yang ketiga adalah hadis dari riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, bahwa dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempunyai kemampuan tetapi dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Itu ancamannya seperti itu Pak. Kalau kita punya rezeki tapi kita nggak berkorban, jangan dekati tempat sholat kami. Kemudian lagi dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, bahwa tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada kecuali menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kukunya gitu ya. Dan darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karena lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Maka kita Pak, kalau ada rezeki kita niatkan, atau kalau kita bisa kumpulin, kita bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, sedikit-sedikit nabung Pak. Minimal ya
tahun gitu ya, setahun kita kumpulin supaya kita bisa berkurban. Selanjutnya ini hadis bagaimana kita menyelenggarakan penyembelihan. An Shaddad bin Ais anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlata wa iza zabahtum fa ahsinuz zibahata. Wa lihadda ahadakum syafratahu wa liyurih zabihatahu. Sesungguhnya Allah mengharuskan berbuat baik. Kita diperintahkan Allah untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Nah, untuk itu bila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kita menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Yaitu bagaimana? Hendaknya satu di antara kalian mempertajam pisau kita, supaya serta membuat senang hewan yang akan disembelih. Kalau kita sering lihat ada orang pisaunya mungkin tumpul, motongnya nggak cepat sampai nggak berkali-kali, nggak putus-putus. Nah itu kita kudu hati-hati, Pak. Kita harus persiapkan alat sembelih kita yang setajam-tajamnya. Jadi saya mengkolaborasi beberapa dasar sumber hukum gitu dari tadi di Al-Qur'an, dari hadis, dan ada para hukum positifnya, Pak. Di sini Fatwa MUI nomor 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal. Ada diatur di MUI dan dalilnya semuanya tetap dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi standar kompetensi nasional Indonesia nomor 147 tahun 2022 tentang juru sembelih halal. Baik, Bapak dan para jamaah, kita masuk ke materi tentang kurban. Apa itu kurban? Nah, kita lihat kurban menurut bahasa Al-Lughawi, secara bahasa, bahwa kurban itu bahasa Arab yang artinya kuroba yakrobu, kurban wa kurbanan wa qoribah, artinya itu dekat, yaitu sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurban. Nah, secara harfiah atau secara syar'i, bahwa kurban artinya memiliki arti hewan sembelihan, penyembelih hewan berupa kambing, sapi, unta pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik sebagai bentuk takarub kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada kambing, sapi dan unta. Kira-kira ayam masuk nggak? Nggak. Terus kuda masuk nggak? Enggak. Jadi kalau di sini yang disebutin hewan kambing, sapi, unta adalah hewan yang berkaki 4. Ayam kakinya 2, nggak masuk. Terus ketentuan yang kedua menurut ulama adalah hewan ternak dan hewan yang bisa dizakati. Nah, kan kita sering dengar zakat hewan sekian. Kalau dalam 40 ekor satu gitu ya, kambing gitu dan seterusnya. Kalau misalnya kuda masuk nggak kira-kira kuda? Kakinya 4 tuh. Nah, tapi dia bukan binatang ternak secara khusus dan dia juga tidak dizakati. Jadi dia nggak masuk. Kalau ada orang nanya, kenapa nggak di Sumbawa banyak kuda gitu ya? Nah, tapi nggak dikurbankan karena dia pertama bukan hewan yang dizakati dan bukan hewan ternak secara yang kita ambil dagingnya. Kemudian kan di sana kebanyakan adalah sebagai alat transportasi untuk angkut-pengangkut gitu. Itu bedanya. Nah, kemudian ada udhiyah, kata lainnya udhiyah, kurban atau ad-dahwah, duha. Kalau kita duha itu sering sholat duha, artinya adalah awal sejak matahari terbit dan sampai sekitar kurang jam 11 atau di bawahnya. Jadi kalau kita masuk misalnya subuh itu kan ada garis putih ya di ufuk. Nah, begitu masuk subuh maka masuklah terbit. Nah, terbit itulah dimulai dari suruk sampai terbit itu adalah waktu subuh. Begitu lewat terbit maka masuk ke waktu duha. Jadi makanya
penyembelihan itu adalah setelah terbitnya matahari, dilaksanakan khutbah, sholat 2 rakaat dan 2 khutbah itu, dan dilaksanakan sholat 2 rakaat duha itu. Makanya penyembelihan itu disunahkan adalah setelah sholat Idul Adha dan seterusnya selama hari tasyrik. Apa tujuan dan manfaatnya? Jelas bahwa kita sebagai upaya mendekatkan diri tadi, korban, mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Kemudian dalam hubungan sesama manusia, hablum minanas, kita saling kepedulian, ya kan? Membagi, ya kan nggak banyak orang juga yang sering makan daging ya, secara mungkin ya bisa dihitung, atau jangan-jangan setahun sekali juga belum tentu, kecuali kalau dia menerima hewan kurban. Jadi disitulah kita kepedulian terhadap fakir, miskin, duafa, supaya mereka sedikit banyaknya ya mencicipi daging ya. Dan ini kemudian yang ketiga, sebagai motivasi semangat kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Kemudian apa manfaatnya? Ini disebut bahwa berkurban nggak cuma momen berbagi, tapi berkurban itu membersihkan harta kita, sekaligus mensucikan jiwa kita. Itu sebagai kita membersihkan harta, membersihkan jiwa dengan mengeluarkan harta kita, dengan membagi kepada fakir, miskin, dan duafa. Kemudian sebagai bentuk kita bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, kemudian sebagai motivasi untuk berbagi bagian kepada orang di sekitar kita yang tidak mampu. Nah, bagaimana Pak syarat hewan kurban? Nah, ini banyak sekali ya Pak. Yang pertama itu milik sendiri atau orang lain yang dipercayakan kepada kita. Bukan hewan kurban boleh nolong misalnya, atau nemu yang gak jelas. Nah, makanya harus, ya kalau kita mampu beli sendiri, atau ada misalnya dari perusahaan memberikan, ini tolong disembelihkan atas nama perusahaan, atau mau diwakilkan atas nama siapa. Nah, itu berarti kan jelas kepemilikannya. Kemudian ya jenisnya hewan ternak tadi kan, jangan nggak bisa tuh ayam atau kuda. Kemudian masih hidup sebelum disembelih pada hari yang disyariatkan, masih hidup sebelum dipotong pada hari yang disyariatkan tadi, Idul Adha dan hari tasyrik. Kalau lewat dari hari tasyrik, udah bukan kurban lagi namanya. Atau sebelum Idul Adha dipotong, bukan kurban namanya udah sedekah biasa. Nah, kemudian usianya udah cukup musinnah. Nanti kita lihat berapa patokan umurnya supaya ada gambaran aja sedikit. Kemudian hewannya nggak buta, jelas ya. Kemudian nggak kepotong telinganya, nggak cacat, nggak sakit, randuknya sempurna, terus ekornya nggak kepotong dan tidak kurus. Cirinya apa? Itu bersih, mengkilat, lincah, nafsu makannya baik, suhu badan normal, mata nggak merah. Jadi kita bisa lihat Pak, sebelum membeli hewan kurban, kita lihat dulu ciri-cirinya. Jangan sampai ya ada begitu kita terima nggak lama misalnya mati gitu, atau hewannya kurus sekali. Nah, itu kita harus teliti Pak. Dilihat dari tadi kulitnya mengkilat gitu, terus dia lincah, dia semangat gitu, makannya semangat kan, karena kelihatan kalau hewan lemas gitu ya, duduk aja nggak bangun-bangun. Nah, itu kita harus curigain Pak. Atau kalau bisa ya kita jangan memilih hewan yang seperti itu. Ini jelas ada hadisnya bahwa ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang pertama jelas-jelas buta atau picek ya. Yang kedua sakit. Yang ketiga jelas-jelas pincang. Dan yang keempat kurus, nggak ada daging atau lemaknya sekali gitu. Nah, ini contohnya nih kelihatan. Nah, ini kurus banget Pak. Jadi kalau ya milih hewan harus diperhatikan yang 4 ini. Nah, ini adalah contoh aja Pak, gambaran bagaimana umur hewan menurut ketentuan kurban. Yang pertama, hewan unta itu umurnya 5 tahun ke atas, berlaku untuk 7 orang. Kalau mampu sendiri itu lebih bagus.
Kalau misalnya kita bisa buat sekeluarga 7 orang, nah bisa pakai unta. Tapi di Indonesia masih jarang Pak ya unta. Harganya mungkin mahal. Kemarin saya lihat nonton di daerah Jawa itu ada peternakan unta. Belum banyak harganya, kalau dibuat kurban 200 juta. Masya Allah, saya bilang. Ada Pak peternakannya di Jawa. Daerah Jawa itu lupa saya nanti. Nah kemudian yang kedua, sapi. Sapi ini umurnya 2 tahun ke atas. Nah ini bisa untuk 7 orang. Kalau kambing Jawa ya Pak, beda kan kambing Jawa dengan kambing domba. Kalau kambing Jawa itu bisa 2 tahun ke atas untuk 1 orang, dan domba 1 tahun ke atas untuk 1 orang. Nah tapi domba ini masih ada catatannya, bahwa kalau susah kita dapat domba yang umurnya 1 tahun ke atas, boleh yang 6 bulan ke atas. Ya syaratnya tadi harus kita cari dulu, ada nggak nih yang 1 tahun gitu kan, karena kan beda, bobotnya akan beda sekali yang 6 bulan dan sampai 1 tahun itu. Jadi kita upayakan cari dulu yang 1 tahun, kalau nggak ada ya udah, atau memang uangnya adanya nggak cukup, nah itu bisa pilih aja gitu yang tadi 6 bulan ke atas. Nah ini ada ciri-cirinya. Saya pernah pelihara kambing, dan begitu umurnya 1 tahun itu kelihatan giginya, perubahannya kelihatan. Nah kalau kambing masih kecil giginya segini Pak, kecil-kecil panjang tapi itu. Nah begitu dia udah masuk 1 tahun, maka gigi ini akan tanggal, copot, ganti gigi yang besar ini, kupak kalau kita nyebutnya. Nah semakin tua dia makin pendek lagi giginya, karena udah, dan makin tua lagi 3 tahun seterusnya sampai dia jarang giginya. Jadi kalau Bapak ingin kurban, pengen lihat tahu umurnya 1 tahun, minta tolong sama pedagangnya, Pak lihat Pak giginya Pak, tunjukin gitu. Nah kalau masih kayak begini ya ini masih 1 tahun ke bawah. Nah tapi kalau yang udah besar gini, udah insya Allah kita masuk tadi yang usia seperti ini, 1 tahun ke atas gitu. Nah selanjutnya bagaimana hukum berkurban? Nah jadi ada beberapa pendapat ulama terkait dengan hukum berkurban. Hukum asalnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan atau ditekankan bagi orang yang mampu. Kemudian ada lagi yang namanya wajib menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian ada lagi wajib karena nazar. Misalnya kita punya cita-cita kalau anaknya lulus kuliah atau anaknya dapat kerja, saya pengen kurban nah itu nazar Pak, wajib itu dipenuhi. Kemudian lagi karena ada sebenarnya masuk takyin itu juga masuknya ke nazar, karena misalnya saya punya hewan kurban ini pelihara dari kecil, nanti kalau udah cukup umurnya saya kurbanin, nah itu jatuhnya nazar. Sama seperti saya kemarin itu melihara kambing, umurnya dari umur sebulan kecil itu, saya bilang nanti kalau udah umur 1 tahun saya kurbanin, nah itu wajib Pak. Udah saya nggak bisa. Kalau wajib itu kan kita nggak ada bisa menikmati, semuanya kan harus diberikan dagingnya itu. Jadi kita berhati-hati, jangan, apakah kita memang mau niatnya kurban sunnah, atau jangan sampai jadinya kurban wajib gara-gara kita salah ucapan. Misalnya Pak, tadi saya beli ini udah niatin nih kurban, nah itu udah jatuhnya. Tapi kalau cuma sekedar orang ditanya Pak mau kemana, mau beli ini mau beli hewan buat kurban, nah itu enggak, berarti kan cuma menjawab seperti ini. Tapi kalau ada di dalam hatinya udah ada keyakinan bahwa dia akan berniat untuk berkurban, maka jatuhnya nazar. Kenapa ada istilah nazar dan wajib dalam berkurban? Kita sering menemui kasus ketika orang ingin mewakafkan tanah, terus tiba-tiba ditarik sama keluarga, nggak jadi wakaf, itu gimana hukumnya? Itu kan padahal wakaf itu kita udah menetapkan bahwa ini akan diberikan, terus tiba-tiba berubah pikiran, ada keluarganya menggugat,
atau tidak, ya nggak jadi kurbannya. Nah itu kita menghindari hal seperti itu. Jadi nazar itu atau kurban wajib itu adalah mengantisipasi orang yang main-main berkurban. Ini serius nggak sih, udah dibawa kambingnya diantar masjid, tiba-tiba nggak jadi Pak, ini mau dijual lagi, saya perlu. Nah itu kayak begitu. Jadi harus hati-hati terhadap ya pernyataan-pernyataan kita, dan kalau udah wajib ya kita penuhi. Jangan kita berdalih dengan yang lain-lain, akhirnya malah nggak jadi. Nah itu yang kita menghindari, kita bermain-main dengan ibadah. Oh, alhamdulillah kita bisa masuk sampai ke penyembelihan. Baik, Bapak para jamaah, berikutnya adalah bab tentang penyembelihan. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab ya di belakang ya, kalau cukup waktunya. Oh, Masya Allah. Kayaknya saya bisa nggak bisa. Iya, saya ada jadwal lagi, ada jam 8 di Curug. Nanti kita ini aja, Insya Allah. Wah, sebentar lagi ya. Nanti setelah azan kita nanti kita mahlisah azan, nanti setelah itu sampai komat. Oh siap. Baik, kita masuk tentang penyembelihan. Secara bahasa menyembelih itu berasal dari kata az-zakah, artinya baik, suci, enak, lezat gitu. Apa maksudnya? Bahwa menyembelih itu melenyapkan ruh binatang dengan cara dipotong lehernya, hulqum, tenggorokan, mari, saluran makan, wajadain, 2 saluran. Nah, ini kalau dilihat di ini ada untung nih. Ada hulqum, mari, wajadain, saluran makan, saluran nafas, dan 2 saluran darah yang menuju otak sampai ke jantung. Nah, maka penyembelihan itu adalah mengenai semua urat-urat ini, nafas, makan, dan 2 saluran darah, dengan alat yang tajam, bukan berupa gigi atau tulang. Itu kan zaman dulu orang pakai tulang gitu ya, jadi buat senjata, atau dari buat gigi buat sebagai senjata. Nah, Islam melarang bahwa penyembelihannya itu dengan alat yang tajam, bukan gigi dan bukan tulang. Selanjutnya bagaimana rukun atau hal-hal yang hendaknya dipenuhi, yang harus dipenuhi, bahwa menyembelih itu haruslah orang yang beragama Islam, dia balik berakal, mumayyiz, itu bisa membedakan yang baik dan buruk, dan tidak menyia-nyiakan sholat, serta mampu. Ada orang balik berakal, nggak menyia-nyiakan sholat, tapi dia nggak berani motong, kan ada, takut darah misalnya gitu. Nah itu syaratnya bikin ada mampu. Kemudian yang kedua, menyembelih sedang nggak berihram, karena ihram dan haji itu kita dilarang menikahkan orang, menyembelih, dan berhaji itu nggak boleh itu Pak, membunuh binatang. Kemudian binatang yang disembelih adalah binatang yang halal, baik halal secara zat, tadi ada kambing, domba, unta, atau sapi. Nah itu kan secara zat adalah halal, dan cara memperolehnya. Nah ketika kita uang korupsi dipakai buat beli hewan kurban, nah itu, atau uang mencuri dipakai buat beli hewan kurban, mungkin hewannya sah tapi nggak sampai itu Pak, dia punya pahalanya, karena diperoleh dengan cara yang tidak benar. Ini yang keempat sudah kita sebutkan, bahwa penyembelih harus tajam, tidak terbuat dari tulang gigi atau kuku, agar proses penyembelihannya itu cepat, nggak nyiksa binatangnya Pak. Itu kalau ada penelitian di Jerman, itu ada profesor dokter itu, bahwa dia melakukan riset penelitian hewan yang disembelih dengan cepat itu nggak terasa tersiksa dia. Seperti kalau kita kena silet Pak, kan nggak berasa itu, tiba-tiba begitu kena air aja tes, wah baru perihnya berasa. Tapi ketika kesenggolnya silet, nggak terasa kita kan, tiba-tiba berdarah. Kenapa ini? Nah itulah. Jadi penyembelihan dengan cepat itu nggak menyiksa, nggak terasa di hewan. Nah semburannya itu adalah efek dari pemompaan darah jantung.
dia keluarin semua tuh saat itu adalah efek dari penyembelihan dengan mengeluarkan darah. Nah, kemudian kita niatkan dan tujuan penyembelihan hanya untuk menggapai ridha Allah. Jangan pengen dilihat, pengen dipuji orang, yang gitu ya. Jangan riya dan semua. Nah, itu makanya kita niatkan, ya udah lillahi ta'ala. Nah, bagaimana cara-cara penyembelihan? Nah, ini posisi penyembelihan itu ada yang namanya an-nahar, di pangkal. Kalau ini kan di tengah leher, ini ada di pangkalnya, Pak. Onta itu ada di sini, kelihatan. Ini posisinya di pangkalnya di sini, bukan di leher bagian atas. Jadi dipakai untuk penyembelihan unta. Kemudian azhab. Nah, ini baru penyembelihan yang leher bagian atas. Nah, di umum untuk penyembelihan sapi, kambing, ayam dan seterusnya. Ini leher bagian atas. Kemudian al-aqr. Ini ketika kita tadi nemu hewan jatuh ke lubang gitu, susah diangkat ini. Nah, itu boleh kita sembelih, namanya udah darurat. Namanya darurat, nggak bisa kita kendaliin. Nah, kita bisa melukai bagian manapun dari hewan tersebut yang bisa mengalirkan darah. Hewan kejebur sumur, bingung mau diangkatnya bagaimana. Ya udah, kalau bisa keburu diangkat ya diangkat, kalau enggak kita bisa sembelih dimanapun dia, bagian manapun dari bagian tubuhnya yang bisa mengeluarkan darah. Itu kondisinya udah darurat. Semua yang darurat dalam Islam itu diperbolehkan. Nah, ini contohnya juga nih, orang lagi berburu nih, baca bismillah, dia lepaskan panahnya atau dia berburu. Nah, begitu udah dia bisa mendekat, sembelih. Nah, ini tata cara penyembelihan. Mulai dari direbahkan, kemudian diikat kakinya, dihadapkan rusuknya di sebelah kiri. Kalau ngadap kiblat ya, kiblat itu adalah sunnah. Kalau bisa kita arahkan ke kiblat, itu bagus, dapat kesunahannya kita, Pak. Kemudian potong tadi hulqum, mari dan wadajain, tenggorokan, saluran nafas, kemudian saluran makan dan 2 saluran darah. Ini gambarnya kelihatan. Hulqum, mari, kemudian 2 saraf nih, wajadain. Bagaimana proses penyembelihannya? Baca bismillah, ya Allahu Akbar. Terus kemudian lagi ada orang baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus banyak Pak, kalau orang-orang yang udah biasanya kalau dia udah pengalaman, dia lebih banyak, kalau dibilang apa ya, ritual ya, bukan ritual ya, sebenarnya dia supaya menghindari rasa sombong. Karena ketika manusia itu nggak lepas dari godaan sifat sombong. Ketika kita mau sembelih, wah ini pisau saya bagus, ini kan saya udah pengalaman. Nah, itu biasanya jagal-jagal yang berpengalaman, dia akan berusaha untuk merendahkan hatinya. Dia sholat duha, dia puasa, kalau bisa dia puasa dulu sebelumnya. Kan ada puasa hari apa, Tasu'a gitu kan, sebelum Muharram itu. Nah, itu puasa. Terus kemudian dia sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud. Jadi supaya kenapa? Ketika pada proses penyembelihan nanti dia Allah mudahkan, Allah lancar. Dia datang ke musola, dia sholat 2 rakaat, dia wudhu dari rumah. Itu adalah ritual-ritual. Maksudnya sebenarnya setiap orang bisa melakukan itu, karena kan itu bukan kalau dibilang syariat khusus untuk penyembelihan, enggak. Siapapun orang ketika ingin dapat ujian, menjalankan suatu ujian, suatu pekerjaan, ya dia bisa berdoa kepada Allah, memohon dengan cara-cara yang diperbolehkan gitu, ya kan? Masjid, wudhu, sholat duha, habis itu datang ke tempat penyembelihan, kan jadi itu Pak, ya gitu. Nah, kemudian ini yang nomor 6,
Nah, ini udah tadi contohnya ya, dia ada yang dipangkal, ada yang kalau tadi darurat. Nah, kemudian setelah hewannya itu benar-benar mati, baru diproses, dikuliti. Nah, bagaimana kita memastikan hewan tersebut udah mati dengan sempurna sebelum dikuliti, Pak? Kalau kita manusia ngelihat orang udah sekarat nih, terus sampai dia meninggal, kan kita periksa jantungnya atau napasnya gitu ya. Kalau orang di kampung dipakai kaca tuh, napasnya ada nih, berbayang nggak nih? Kalau orang meninggal nih, yang udah meninggal masih bernapas nggak orang itu? Kalau tersang nadinya gitu. Nah, kalau di hewan itu adalah kelopak mata. Sama sebenarnya manusia kan kalau udah wafat, meninggal, matanya nggak mungkin bereaksi ketika dipegang gitu kan. Karena udah merem atau gitu kan. Nah, hewan juga sama. Ketika kita sentuh dia punya kelopak matanya, maka dia kalau udah mati sempurna dia akan nggak ngerespon, nggak bergerak lagi, nggak berkedip, nggak apa gitu. Nah, kemudian kita di hewan itu ada hewan kuku dua ya. Hewan ternak itu kan berkuku dua. Jadi ada celah di kukunya itu. Nah, kalau kita tekan atau kita dengan alat, nah itu kan di sini ada saraf. Kalau dia masih hidup, maka dia akan bereaksi, bergerak lagi gitu kan. Nah, jadi kalau sedapat mungkin bahwa hewan itu benar-benar mati, ya kurang lebih 15 menitan. Kalau dia kita sembelih dengan sempurna, darahnya muncrat, ya bagus gitu. Kalau misalnya ada sumbatan, dikoreksi, dibenerin sumbatannya. Misalnya udah disembelih, kok keluarnya sedikit darahnya. Oh, ternyata mungkin ada gumpalan. Nah, itu kita colel aja lagi gumpalannya, cek, nyembur lagi dia. Itu untuk mempercepat proses kematian hewan. Baik para jamaah, selanjutnya waktu penyembelihan tadi udah saya singgung bahwa yaitu setelah sholat Id sampai hari tasyrik. Kalau sebelum sholat Id, malamnya disepotong, nah itu jadi sedekah biasa. Atau setelah hari tasyrik kita sembelih, nah itu sedekah biasa juga. Nah, ini adalah sunnah-sunnah dalam penyembelihan. Tadi baca basmalah, membaca sholawat, baca takbir, memakai alat yang tajam, hewan disembelih menghadap arah kiblat, memotong 2 saluran, wajadain, membaca doa agar kurban diterima Allah. Orang yang berkurban disunahkan tidak memotong rambut. Nah, ini kan kesunahan ya. Apabila masuk Dzulhijjah hingga waktu penyembelihan, ada dalil-dalil kita dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan potong kuku. Nah, sebelum hingga menjelang waktu penyembelihan. Nah, apalagi yang makruh pada saat penyembelihan? Yang pertama, motong sampai putus lehernya. Ada orang yang belum pengalaman motong ayam, terlalu kencang tenaganya sampai putus. Ada. Terus lagi pakai alat yang tumpul di kayak gergaji, krek. Nah, itu menguliti motong hewan sebelum nyawanya hilang. Masih kejut-kejut udah dibelahin kakinya. Ah, itu jangan, Pak. Itu makruh hukumnya. Udah masuk sholat Isya? Izin dulu. Oh, iya, baik. Baik. Kita lanjut ya, Pak ya. Nah, baik, selanjutnya kita coba lihat contoh doa penyembelihan kurban. Kalau kita bisa motong sendiri lebih utama. Makanya dianjurkan menyembelih itu adalah sahibul kurbannya sendiri. Kalau dia bisa, nah, ini contohnya, Allahumma haziminka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Ya Allah, ini dari Engkau dan untuk Engkau, dan terimalah dari saya. Gitu. Ya karim, maksud saya. Allahumma haziminka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Atau untuk orang lain, Allahumma hazil minka wa ilaika fataqabbal min. Nah, ya Allah, ini dari Engkau. Artinya kurban kita kan rezeki dari Allah. Ya Allah, ini dari Engkau dan kepada Engkau, maka terimalah dari siapa? Kurbannya min. Sebutin orangnya. Kalau dia buat orang lain 1 orang, ya fulan bin fulan. Kalau 7 orang, ya sebutin satu-satu
sampai 7. Insya Allah gampang ya Pak. Nah, sering lihat. Nah, ini contoh proses penyembelihan. Yang pertama ini hewannya itu ditutupin matanya pakai blind cow nyebutnya, supaya dia nggak stres, mudah dituntun. Ini penuntunnya ada 2 orang di bagian depan dan 1 lagi di bagian belakang. Nah, pakai alat perebah. Mulai diikat kaki, ikat badan. Lo lihat? Oh, ngap ya masih. Nah, ini ikat kaki dirapetin. Baru mulai direbahin alatnya. Nah. Satu orang megang kepala supaya, dan regang sekali itu Pak. Ini regang sekali, dia punya lehernya supaya mudah dalam proses penyembelihan. Karena kalau dia lembek, maka dia akan ikut goyang itu, dia punya kulitnya, tarik turun tarik gitu. Nah, itu yang sering kita lihat. Selain daripada pisaunya mungkin kurang tajam, lehernya kurang tegang dengan sempurna. Nah, itu ada 2 darah yang nyemprot itu tadi, itu wajadain. Nah, selanjutnya bagaimana pembagian distribusi hewan kurban itu? Pembagian daging kurban yang pertama, kalau dia korbannya nazar atau takyin tadi, maka seluruh dagingnya disedekahin. Nggak boleh nyicipin Pak, dikasih ke fakir miskin, duafa semua. Nah, kalau kurban sunnah, maka boleh 1/3 bagian kita konsumsi, 2/3-nya dibagikan kepada fakir miskin, atau dan 1/3-nya lagi dibagikan agnia, tetangga. Nah, kemudian ada lagi yang setengah dibagi kurban, setengah dibagi fakir miskin. Ada lagi yang adalah ya udah asal mencicipi, udah sedikit aja. Nah, itu dia, ini bagian yang paling utama. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Hambali, dia masih membolehkan makan daging kurban wajib atau nazar bagi pengkurbannya. Jadi masih ada ikhtilaf di antara ulama adalah pembagian daging kurban bagi pengkurbannya. Nah, selanjutnya, itu tutupnya. Alhamdulillah, kita sudah bagian akhir ini, bahwa ibadah kurban itu sebagai bentuk kita, syukur kita kepada Allah, mensucikan harta, mensucikan hati. Dimensi vertikalnya bentuk kesediaan manusia mengorbankan hartanya demi menuju jalan Allah. Dengan hablum minanas, dimensi horizontal, membantu kaum duafa, fakir miskin. Dan yang ketiga, ibadah kurban menjadi semangat atau motivasi untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Dan ketiga, dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat tadi yang kita sedikit bahas. Nah, itu agar hewan sembelihan itu enggak sia-sia atau menyimpang dari tujuan kurban itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Bapak dan jamaah, kita sudah sedikit banyaknya ya mengetahui lah, walaupun di luaran mungkin masih banyak sekali ya tentang kurban dan penyembelihan ini. Nah,
nanti bisa juga belajar lagi dengan yang lain gitu kan. Atau jika ada yang ditanyakan, ya dipersilakan. Ada yang bertanya Bapak? Ya, mau Bapak ketua. Silakan. Ini perihal dua slide yang terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perihal dua slide tadi saya stop di situ. Ini artinya yang nazar dan ta'yin ini semua daging kurbannya itu disedekahkan. Maksudnya itu wajib. Iya. Itu yang pertama. Iya. Karena ada tulisan wajib di situnya. Ya. Itu Udah? Udah? Pertanyaannya? Lagi? Oh iya, siap. Baik, itu ada di slide kita yang pertama. Jadi kurban nazar, salah satu kurban wajib itu adalah nazar ya, dan ta'yin. Karena hukum kurban itu asalnya hukum asalnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikukuhkan. Ya, kemudian sunnah biasa dan ini yang wajib. Karena gini prinsipnya Ustaz, ketika dalilnya setengah-setengah, artinya kalau dalilnya cuma di slide pertama doang, di slide terakhir tidak ada tulisan wajib, orang ngebaca belakangnya aja, betul gak Ustaz? Kira-kira gitu ya? Kalau emang dari awal bilang wajib, di akhir juga bilang wajib, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Ya ini kan dalil, ini bahasa dalil, artinya kan kalau misalkan emang dari awal bilang wajib, penulisan yang terakhir juga wajib, itu pertama. Yang kedua, ini bicara masalah mazhab Maliki dan Hambali. Kalau yang mazhab Syafi'inya kumaha Ustaz? Sunnah muakkad. Hukum awalnya adalah sunnah muakkad. Dan nazar dan wajib itu adalah Imam Syafi'i juga. Nazar sebutnya. Itu kurban wajib. Ketika seseorang sudah menazarkan, maka dia jatuh hukumnya wajib berkurban. Kurbannya menjadi wajib. Hukum asalnya adalah sunnah muakkad semua, gitu. Kecuali yang tadi mazhab Abu Hanifah dari awalnya dia sudah mewajibkan, gitu. Nah ini yang sebut tadi kenapa ada pembagian nazar itu, bahwa dibagikannya adalah semuanya disedekahkan, begitu Pak. Jadi kalau kita ngelihat dari slide hukum awal pertama, maka akan nyambung nazar itu, oh ini dari sini hukumnya, gitu. Berarti kalau di hukum di slide yang pembagian daging kurban ini Ustaz, ini nomor 2 itu kurban sunnah muakkad berarti ya? Yang sepertiga, iya. Sepertiga itu sunnah muakkad. Ini coba saya lihat. Nah ini kurban sunnah namanya, sunnah muakkad. Maksudnya lah, iya, sunnah muakkad. Ya, hukumnya kan sunnah. Nah, ada sunnah yang dikukuhkan, sunnah muakkadah itu yang sudah dikukuhkan, sepakat kebanyakan ulama, mayoritas ulama itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikukuhkan, Pak. Artinya di sini kurban sunnah muakkad, Ustaz? Iya, gitu. Sunnah muakkad maksudnya gitu. Ini Bapak ada satu lagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Kalau pembagian ini kan terserah yang beban, ada yang sepertiga, ada yang setengah. Kita harus tanya, wajib tanya nggak ini mau dibaginya seberapa? Maksudnya mau dibaginya sepertiga aja atau setengah gitu? Atau kita nentuin panitia nentuin sendiri? Nah, itulah pentingnya kita akad ya di awal. Kita mewakili sahibul kurban ketika panitia masjid itu menerima titipan hewan kurban, boleh Pak ditanyain Pak, karena dia punya bagian sepertiga ketika itu bukan nazar ya. Makanya ditanya, Pak ini kurban apa Pak? Kurban wajib kah atau kurban sunnah? Nah, ketika dia, wah ini Pak sunnah saya, Bapak punya sepertiga bagian, Bapak maunya gimana? Boleh ditawarin, dikasih tahu dulu. Kata kalau dia bilang, udah Pak saya sedikit aja, sisanya emang saya niat mau sedekahin kok gitu. Nah itu berarti di awal jelas akadnya, serah terimanya itu di situ panitia harus jeli Pak di situ. Begitu. Satu lagi ada yang bertanya?
Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Pak Ustaz ingin menanyakan untuk pembagian beban yang sunnah, apakah dari zaman para nabi atau rasul ada seperti itu, ataukah memang pada saat itu dikubarkan, dipasarkan semua, dibagikan? Soalnya kalau dilihat, punten nih kalau saya salah, mohon dikoreksi, di Al-Quran tuh kayaknya nggak ada gitu, atau ayat mungkin kalau kurang rakyat mungkin ada penjelasan dari poster, bisa nggak? Karena kan ada sedikit perdebatan juga di masalah untuk pembagian gitu poster. Kita bukan bicara masalah berbanding wajib atau wajar, tapi yang sunahnya ini loh. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Ini ada dalilnya Pak. Ini ada hadis Nabi menyebutkan boleh kita sepertiga bagian bagi pengkurban. Nah, sisanya dibagikan kepada ada yang fakir miskin atau ke tetangga. Nah, itu berdasarkan dari hadis Nabi SAW. Saya redaksinya agak lupa, tapi itu ada merujuk dalil dari hadis Nabi SAW. Seperti itu Pak. Nanti Bapak bisa cari referensinya. Di sini saya lupa, banyak nih di sini ada. Nah, di sini disebutkan pertama sunnah menyembelih di rumah untuk mengumpulkan keluarga. Kemudian sunnah jika ingin membagi sepertiga bagian untuk keluarga diri kita sendiri ini keluarga, kemudian sepertiga untuk kerabat, tetangga, sepertiga sedekah untuk fakir miskin. Nah, itu Pak. Ini ada di sini ya seperti itu Pak, kira-kira. Ya. Jadi ada referensinya, gitu. Ya Pak. Pak Ustaz, terima kasih atas pemaparannya. Pertanyaan pertama Pak Ustaz, penjelasan terkait bolehnya kurban dengan yang betina gitu Pak Ustaz. Ini nggak harus jantan gitu ya. Jadi mohon dijelaskan dalilnya. Kemudian yang kedua, biasanya di berbagai panitia kurban itu sudah terset nih, nanti sohibul itu akan mendapatkan sampil gitu ya, mungkin kayak paha belakangnya kambing untuk kambing katakan. Nah itu apakah nanti dari si sohibul itu atau panitia itu emang masih melonggarkan ya? Kalau di kita kemarin kita praktekkan itu si sohibul boleh request gitu ya, cuman dari panitia menyampaikan dapatnya paha gitu, paha belakang. Ini apakah ini termasuk dalam pelanggaran syariat karena kita belum menentukan sepertinya, atau emang kita tadi yang kita sampaikan dulu ke sohibul bahwasanya pembagian ada sepertiga ya. Tapi kan nanti kalau misalkan sepertiga itu akan jumlah paket yang nanti akan diberikan ke warga itu kan lebih sedikit. Nah ini mereka sebagai peneliti ini kita bagi seperti apa Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Baik, yang pertama apa tadi Mama? Oh betina, oke. Tidak ada ketentuan khusus Pak tentang jantan atau betina ya. Karena justru yang di negara kita yang mengatur, pemerintah yang mengatur bahwa jangan pakai yang betina karena dia akan mengganggu produktif usia kehamilan binatang itu. Ketika binatang betinanya dipotongin, nanti nggak ada lagi keturunannya Pak. Nah kalau di kita ketika sulit untuk mendapatkan yang jantan, ya udah yang betina boleh, gitu Pak. Iya Kak. Iya.
boleh yang betina itu ketika dia usahanya udah nggak produktif, apa majir ya istilahnya, udah nggak bisa melahirkan lagi. Nah itu boleh Pak, yang seperti itu pemerintah boleh membolehkannya seperti itu. Kalau dia masih masa produktif, masih bisa melahirkan, nah itu dilarangnya seperti itu, bukannya secara syariat. Jadi secara pemerintah yang mengatur bahwa hindari penyembelihan hewan betina yang masih produktif, begitu. Nah, yang kedua terkait dengan pembagian haknya si pengkorban, yaitu sama tadi, balik lagi Pak di awal. Ya kita nggak bisa ini ya mengurangi secara ketentuannya. Boleh dia punya hak sepertiga itu, tapi kalau dia paham untuk kepedulian, balik lagi kalau dia paham, waduh, tahu nih sepertiganya pasti nggak, yang lain bakalan sedikit dapatnya nih kan. Udah Pak, saya ininya aja secukupnya lah Pak kira-kira. Nah itu lebih utama. Itu kalau kita kan tadi kita paham keutamaannya, kalau bisa mah banyak makan aja nyicipin sedikit. Nah itu lebih utama lagi tadi disebutkan kan. Sisanya udah Pak, selain semua. Nah itu begitu Pak. Iya, betul. Atau kalau misalnya Pak panitia menentukan, Pak untuk pembagian dari panitia menyebutkan atau menentukan, misalnya Bapak pengkorban itu 5 kilo ya Pak, gitu. Bapak mau nggak? Nah, gitu. Jadi kan jelas di awal. Bapak mau nggak 5 kilo? Oke Pak, setuju. Gitu. Kalau dia ngotot mau, iya di awal gitu, kasih tahu. Pak nanti kita biasanya di sini pengkorban itu dapatnya sekian-sekian. Bapak mau nggak? Gitu. Nah itu jelas. Kalau dibilang, oh udah Pak saya kurangin aja lagi, nggak usah segitulah, setengahnya lagi juga boleh gitu. Ya itu Pak. Saya. Pak Ustadz, mohon maaf. Ya. Ini kan sekarang ini kondisinya kita kan ada di klaster ya, yang notabene sebenarnya ya bukan bagian dari fakir miskin, kasarnya kayak gitu ya. Mampu lah kasarnya kayak gitu. Cuma di sini nggak ada kata-kata dibagikan rata kepada warga dan orang kepada fakir miskin. Itu maksud saya gini. Ketika kurban yang kita kumpulkan khususnya di klaster ini, tapi kita bagikan ke sesama warga yang ada di sini, kira-kira hukumnya bagaimana Ustaz? Karena di sini nggak ada kata-kata pembagian terhadap tetangga atau warga sekitar. Ini lebih ditekankannya bagi fakir miskinnya sih, lebih di situ Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nah ini yang sepertiga bagi agnia. Agnia itu jiran, tetangga, saudara, kerabat. Ada bagian Pak sepertiga. Nah ketika misalnya kita sulit menemukan fakir miskin, kan bisa juga memang ketika tetangga kita kan kita mungkin secara kelihatan gitu ya, ini mah mestinya mampu gitu ya, tapi kan kita nggak tahu juga dalamnya gitu ya, bisa jadi memang dia lagi kesulitan atau apa gitu kan. Wah boleh tetap dikasih Pak, tapi kalau lebih utama lagi memang kalau ada fakir miskin di sekitaran, makanya seperti di tempat saya di rumah di dekat masjid itu bukan perumahan doang yang dibagi, jadi warga sekitar yang di luar perumahan itu kebagian, kita sisihkan. Dan kalau perlu misalnya ada kontak ustadz yang kita kenal, misalnya ustadz yang isi pengajian di sini, Ustadz, di kampung saya nih rumahnya dekat sini, aduh banyak fakir miskin sian gitu. Nah itu boleh kita bagi ke sana mereka juga, biar mereka ikut menyicipi gitu Pak. Itu pula dengan non muslim Ustaz. Nah non muslim itu masih ada perbedaan Pak. Jadi kalau tujuannya untuk supaya ada hidayah Pak, kita mengharapkan kita muslim itu peduli dengan non muslim, dengan dikasih itu dia baik orang muslim gitu ya, dia terkutuk hatinya, mudah-mudahan dia masuk Islam. Nah itu boleh dikasih gitu. Tetangga nyebutnya, jiran itu agnia gitu kan gitu. Nah itu boleh dikasih. Ya tinggal kalau seandainya kita masak ya terus kita kasih non muslim apa? Boleh, sama juga kan kita tadi aja sedekah, mau udah mateng atau mau mentah kita berikan ke orang lain, hadiah kan boleh Pak, dihadiahin. Kayak tempat saya non muslim itu dapat bagian, biar nanti jangan orang rame-rame tetangga pada bakar sate dia gigit jari gitu Pak. Ya Allah kasihan, kasih Pak sedikit aja nggak apa-apa biar dia nyicipin, kan belum tentu juga dia rutin makan daging gitu ya, artinya diperbolehkan.
mungkin karena sudah mau ke Isa dan mau selesai acara kan Ya. Insya Allah minggu depan kita tapi habis Isa, insya Allah minggu depan